Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel House of Crab Balikpapan. Untuk teman-teman yang mau menanam anggur di pot dengan sistem rambatan trellis lurus, nah kali ini kita mau melihat lebih dekat ya bagaimana sistem rambatan trellis lurus ini yang ada di House of Crab Balikpapan. Nah, ini adalah batang primernya ya teman-teman. Nah, untuk panjangnya batang primer ini adalah setinggi pinggang kita yang merawat, jadi nggak bisa berapa sentimeter ya, disesuaikan. Kalau di sini saya pakai penyangga besi seperti ini, jadi untuk tinggi batangnya lumayan pendek, sekitar 1 meter saja, karena di bawahnya ini ada tatakannya ya, jadi dia tingginya jadi sepinggangnya itu nggak sampai panjang batang primernya. Kemudian setelah dibelokkan jadi sekunder, nah cabang-cabang yang tumbuh di batang sekunder ini kita sebut batang tersier. Dan cara merawat batang tersier ini adalah kita mengekselbrik tunas airnya ya. Ini tunas airnya kita ekselbrik. Nah, tujuan ekselbrik ini supaya memperbesar batang tersiernya. Memang benar ya, untuk memperbesar batang tanaman anggur itu tidak cukup hanya dengan ekselbrik, tapi ekselbrik ini salah satu cara untuk bisa memperbesar secara optimal batang tersier tanaman anggur kita. Nah, kalau teman-teman mau batang tersier yang optimal, tidak hanya memperlakukan ekselbrik saja, tapi ada banyak faktornya, misalnya kesuburan media tanam. Jadi media tanamnya harus poros dan subur. Lalu sinar matahari ya, ada banyak faktornya. Mungkin kalau teman-teman yang biasa saya sebutkan ekselbrik untuk membesar batang, mungkin masih agak rancu ya. Maksud saya di sini adalah ekselbrik itu juga berpengaruh dalam pembesaran batang tanaman anggur. Jadi memang untuk memperbesar batang secara umumnya itu faktornya ada banyak. Pemupukan, penyiraman, dan kecukupan sinar mataharinya itu semua berpengaruh terhadap pembesaran batangnya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa ekselbrik itu juga sebagai salah satu cara untuk memperbesar batang tanaman anggur kita. Nah, untuk teman-teman yang berniat untuk menanam sistem trellis seperti ini, tunas airnya itu di ekselbrik seperti ini. Nah, ini adalah tunas air ya, disisakan 1 daun. Nah, masing-masing ruas tunas airnya itu masih ada, dan kesehatan daunnya ini juga dijaga dengan rutin penyemprotan fungisida dan insektisida. Terus untuk panjang tersiernya ini adalah 12 daun atau sekitar 80 sampai 100 cm. Untuk panjangnya juga dihentikan ya di ekselbrik. Jadi tidak dibiarkan terus memanjang, dibatasi sekitar 80 cm sampai dengan 100 cm. Nah, ketika kita mengekselbrik ujung tersiernya, kita hentikan pertumbuhan tersiernya di sepanjang 12 daun, nantinya batang tanaman anggur kita akan membesar seperti ini. Normalnya saat batang tanaman anggur kita memanjang atau meninggi itu awalnya batangnya masih kecil, kurus seperti ini ya. Tapi setelah menyentuh ke atas kita ekselbrik, nanti akan membesar ukuran batang tersiernya. Jadi ekselbrik itu juga bermanfaat untuk memperbesar batang tersier tanaman anggur kita. Jadi ekselbrik itu salah satu faktor saja ya. Teman-teman juga harus menjaga kesehatan nih. Semakin rimbun tanamannya, tentu saja batangnya juga akan lebih besar. Terus sinar matahari juga sangat penting ya. Misalnya dengan greenhouse yang baru belum berlumut ya, tanamannya cenderung lebih subur. Tapi ketika greenhouse-nya sudah mulai berjamur, mengurangi intensitas cahaya yang masuk, kesuburan tanaman biasanya akan berkurang. Jadi teman-teman harus memperhatikan banyak faktor, dan salah satunya teman-teman harus mengekselbrik. Selain itu, kalau di ekselbrik kita bisa menjaga mata tunas bat yang ada di sini supaya tidak bertunas dulu. Karena kalau bertunas sekarang, nanti dia hanya membawa tunas baru tanpa membawa calon buah ya atau bunga. Kemudian kalau nanti sudah di ekselbrik, ini sudah mulai fase bleaching ya, perubahan warna. Jadi pada awalnya batang ini warnanya hijau. Nah, sekarang di fase bleaching nih, mulai memutih. Dan nantinya akan mencoklat nih, bagian bawahnya sudah mulai mencoklat. Nanti kalau sudah merata semuanya mencoklat seperti ini, kita pupuk pembuahan, pupuk generatif. Biasanya pupuk generatif itu sih
yang umum diaplikasikan tuh pakai pupuk Happy ya, seminggu sekali selama 4 minggu. Nah, minggu kelimanya nanti teman-teman pangkas pembuahannya. Pangkas itu memotong, jadi tanaman anggur itu baru bisa berbuah setelah kita potong cabang pembuahannya. Jadi cabang tersier ini adalah cabang yang kita tunjuk dari awal dan kita bentuk supaya ukurannya besar dan optimal dan dipersiapkan pupuk pembuahan. Ketika nanti kita pangkas itu, yang muncul dari mata tunas bud ini adalah tunas yang membawa bunga yang menjadi calon buahnya. Nah, kenapa pentingnya kita pakai sistem rambatan seperti ini ya? Nggak harus trellis lurus, bisa trellis melingkar, bisa juga para-para ya. Yang penting tersistem. Itu pentingnya supaya kita bisa menunjuk batang mana yang akan nantinya kita buahkan. Jadi ketika kita tunjuk, nanti kita optimalkan, bisa optimalkan. Berbeda kalau teman-teman hanya menanam semrawut tanpa tersistem seperti ini ya. Nantinya ketika pemangkasan akan bingung mana batang yang harus dipotong. Dan biasanya batang yang dipotong ukurannya tidak terlalu optimal dan juga jumlahnya tidak banyak. Jadi lebih baik teman-teman dari awal tuh membuat sistem rambatan seperti ini. Jadi kalau kita sudah memilih sistem rambatan trellis lurus, artinya kita sudah menunjuk cabang-cabang mana yang nantinya akan dibuahkan, dan kita optimalkan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya media tanamnya, sinar mataharinya, kemudian di Excel brick kita tentukan berapa jumlah cabang pembuahannya dan kita pupuk dulu supaya nanti ketika bertunas, tunas budnya akan membawa buah. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian catatan untuk teman-teman yang pertama kali membuahkan ya, sebaiknya kalau teman-teman yang baru pertama kali membuahkan itu pangkas pembuahannya, pangkasnya agak panjang saja ya. Ini contohnya ada jenis Julian ya, ini pembuahan pertama juga, dan ini saya pangkas kurang lebih sekitar 70 cm ya di sini. Kalau teman-teman penasaran dengan berapa jumlah batnya ya, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, saya pangkas di bat ke 10. Jadi cuman mundur 2 mata bat. Dari awal Excel break kan kita Excel breaknya di 12 daun. Nah, kita mundur 2 mata tunas bat, kita pangkas gini agak panjang supaya menghindari gagal. Nah, biasanya kalau pembuahan pertama itu jangan terlalu pendek pangkasnya, karena bat-bat di bawah ini cenderung lebih kecil, tidak bulat. Kalau di atas bagus. Nah, nanti tunas bat yang ini dia akan bertunas membawa buah. Nah, ini buah-buahnya. Kalau kita rawat nanti akan membesar ya sampai panen. Kemudian setelah berbuah seperti ini ya, kita batasin 12 daun. Jadi tunas baru yang muncul ini tidak dibiarkan memanjang ya, tapi tetap harus dibatasi 12 daun di atas buah. Kita hitung 12 daun, terus kita Excel break. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini itu saja. Karena masih banyak yang bertanya tentang sistem rambatan ya. Banyak kesalahan yang teman-teman lakukan saat membentuk sistem rambatan seperti ini. Misalnya dengan membuang tunas air dan daun ya pada saat batang masih hijau, itu nantinya akan gagal teman-teman. Biasanya di sini tunasnya akan pecah semua. Sedangkan bat-bat ini nantinya yang akan kita buahkan ya, kita pupuk terus kita pangkas. Nah, dari sini akan keluar bunga. Tapi kalau tunas air dibuang, daunnya gundul kena jamur ataupun hama, biasanya batnya akan bertunas, dan tunasnya itu hanya membawa daun saja tanpa buah. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan daunnya nih. Kita Excel break, kemudian daunnya jangan sampai terserang hama ya, karena kalau daun sudah rusak, tunas batnya juga akan bertunas. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.